Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Biar di hari ini, di rumah-rumah saudara, di kamar saudara, tetap kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, lebih dari segala-galanya apapun yang saudara butuhkan hari ini, kita semua butuh satu pribadi yang memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, kami datang ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya ya Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Lebih daripada harta kekayaan, lebih daripada segala pencapaian kami ya Tuhan, kami butuh Tuhan saat ini. Buat pribadi kami, buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat dunia ini ya Tuhan. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. All I need is You, Lord, is You, Lord.
tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa jemaat, ibadah di rumah tidak mengulangi nilai esensi daripada ibadah itu sendiri. Secara khusus kita tahu bahwa kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak terbatas ruang dan waktu, apalagi hari-hari seperti ini kita memperingati penampakan dirinya lebih kurang 40 hari sebelum dia naik ke surga. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang menciptakan kami. Kau lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Kami tidak pernah cerdas menuntun diri kami. Kaulah Tuhan kami. Kaulah gembala kami. Jangan kehendak kami yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam kebenaran yang mendasar inilah kami siap membuka hati mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kami semakin bertambah-tambah mengenal Engkau. Bukan seperti yang kami maksud, tapi persis seperti yang Kau maksud. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 19. Cukup panjang, tapi supaya makna daripada kebangkitan Kristus dan penampakannya berulang-ulang 40 hari sebelum naik ke surga, kita tangkap, kita pahami, dan kita implementasikan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19, Anda buka Alkitab Anda masing-masing di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 1. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kalau lagi berarti pengulangan. Kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Konteks kebenaran ini, jemaat sekalian, ini ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertanyaan, apakah mereka enggak percaya Yesus bangkit? Percaya, sudah menampakkan diri beberapa kali, ini yang ketiga kali. Percaya murid-muridnya Yesus bangkit. Yang mereka enggak percayai makna kuasa di balik kebangkitan Kristus. Mayoritas orang Kristen, kantong-kantong Kristen di Indonesia, di Tapanuli, di NTT, di Maluku, di Papua, di Sulawesi Utara, rata-rata mereka percaya Yesus bangkit. Itu tidak bicara iman sekedar percaya Yesus bangkit dari aspek sejarah. Tapi mereka percaya enggak ada makna di balik kuasa kebangkitan Kristus. Mereka ngerti enggak ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Nah, di sini Petrus dan kawan-kawan percaya Yesus bangkit, bahkan dia tahu Yesus akan naik ke surga. Apa akibatnya? Mereka menganggap mereka tinggal tanpa Yesus hidup mereka. Maka mereka tidak akan menikmati lagi berserta dengan Yesus. Cukup makan minum, 5 roti 2 ikan bisa dibuat Tuhan makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekarang Yesus yang buat mujizat sudah naik ke surga. Maka makan minum apa kita? Itulah makna di balik Simon Petrus berkata pada ayat 3, "Aku pergi menangkap ikan." Apakah salah menangkap ikan? Tidak. Tapi konteks Petrus ini menunjukkan dia enggak mengerti ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Apa itu? Yesus kan udah berkata kepada Simon dan kawan-kawan sejak panggilan pertama, "Kamu ikut. Kamu akan kubuat bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia." Berarti statement Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Dia kembali kepada manusia lamanya. Menunjukkan ketidaktaatan. Ini seringkali gagal fokus orang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Makna dari Roh Kudus dicurahkan. Ini harus utuh. Pertama apa? Jangan gagal fokus jemaat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.
Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena penyakit kita. Kalau bicara dalam Yesaya 53, Kristus menanggung penyakit kita, itu bicara tipologi yaitu dosa. Bukan penyakit fisik yang difokuskan. Saking tidak difokuskan, Tuhan Yesus langsung mengajarkan kepada murid-muridnya, di depan murid-muridnya, 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 tidak percaya. Semua sembuh. Berarti 9 sembuh itu nggak ada kaitan dengan Yesus mati di kayu salib. Kesembuhan bukan kaitan langsung dengan kematian Yesus. Ini seringkali nggak kuat dasar pengajaran Kristen. Sehingga Yesus bertanya dalam pertanyaan retoris. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang harus direnungkan jadi bahan pelajaran. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Pasti mereka mengangguk-ngangguk. Pertanyaan berikutnya, apa kata Tuhan Yesus? Kemana yang 9 lagi? Kata kemana bukan Tuhan gak tahu. Tapi supaya murid-muridnya tahu. Orang sakit sembuh belum memaknai salib Kristus. Orang bertobat itu memaknai salib Kristus. Makanya hati-hati kalau ada orang berkata, puji Tuhan, orang sakit sembuh, ada sukacita di surga. Ini bahaya. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Tuhan Yesus meletakkan sukacitanya di kesembuhan, 10 orang sakit kusta sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Tapi kenyataan enggak. Mayoritas Tuhan sedih. Apakah yang 9 itu enggak sembuh? Sembuh, tapi Tuhan sedih. Karena kesembuhan gak ada unsur kekekalan. Tapi Tuhan berkata, jika 1 orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi bertobat meninggalkan dosa. Pertanyaan berikutnya, apa itu dosa? Sederhana, dosa itu artinya ketidaktaatan. Makanya di hadapan Tuhan nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Di hadapan Tuhan orang berzina, orang membunuh, orang bohong sama dosanya. Bahkan Tuhan berkata ketidaktaatan itu seseorang yang tidak mengakui Tuhan. Ketika ada seorang pemuda kaya secara humanis, orang yang baik hati. Dia dekati Yesus berkata, guru, apa yang harus kulakukan supaya aku masuk surga? Yesus berkata supaya dengar murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu pengajaran Kristus. Hormati orang tuamu, sudah kulakukan. Berikan persembahan ke bait Allah, sudah kulakukan. Melakukan ini, sudah. Jangan berzina, dia lakukan. Tahu apa pertanyaan Tuhan Yesus terakhir? Jual hartamu dan ikut aku. Dan dia tidak taat. Sedihlah. Ketidaktaatan. Makanya catat baik-baik jemaat. Virus corona tidak serius. Tidak taat serius. Saya sedih orang mengutip Mazmur 91 supaya terlindung dari corona. Itu kan dasarnya dangkal. Saya sedih orang menggunakan darah Kristus supaya terlindung dari virus corona. Itu kan dasar yang rapuh. Halo, jemaat yang dikasih Tuhan. Orang percaya bisa kena virus corona. Bisa sembuh, bahkan bisa mati. Karena itu hal lahiriah. Dan bisa masuk surga? Bisa. Gak ada upah virus corona maut. Upah dosa maut. Jadi dalam momen ini saya ingatkan kepada jemaat. Kalau ada di antara pendengar atau saudara Anda kena virus corona, boleh sedih. Jangan terlalu sedih. Seolah-olah Tuhan gak melindungi dia. Tuhan lindungi dia. Yang penting bukan bagaimana cara dia mati. Tapi bagaimana situasi rohaninya saat mati. Jangan gagal fokus. Makanya Stefanus dilempari batu, cara matinya jelek kelihatannya. Apakah Tuhan gak mampu menolong dia? Dibiarkan seolah-olah dia mati?
itu justru dilindungi Tuhan Yesus. Yaitu kondisi rohaninya tetap bagus menjelang kematian. Karena mati bicara fisik. Jadi virus corona nggak serius. Orang percaya bisa kena virus corona. Orang nggak percaya bisa nggak kena virus corona. Jadi kena nggak kena bukan ukuran utama. Dilindungi atau tidak dilindungi. Dangkal sekali pemahaman seperti itu. Saya setuju orang percaya jangan sembrono. Tapi kalau kita sudah hati-hati. Setiap saya naik mobil bagian tangannya saya semprot pakai alkohol. Tapi pada akhirnya kena. Ya berarti ada maksud Tuhan. Kan gitu. Bukan berarti Tuhan gak lindungi. Dan jangan lupa. Orang meninggal bukan karena kena virus corona. Orang meninggal karena dipanggil Tuhan. Bapak ibu di rumah. Anda punya urutan untuk dipanggil Tuhan. Jadi itu gak bisa dinegosiasi. Apakah kita mati kena corona atau tidak, itu urusan Tuhan. Jadi sekali lagi, dosa yang serius. Jadi kebangkitan Kristus bicara menang atas dosa. Bukan soal sembuh atau enggak sembuh. Sehingga orang sembuh bisa masuk neraka, orang enggak sembuh bisa masuk surga. Bukan itu ukurannya. Anda masih tidak taat sama Tuhan atau tidak, itu ukurannya. Kalau Anda sampai pandemi virus corona, nggak kena corona, tapi Anda tetap malas baca Alkitab, kan Anda ngawur dong. Anda sampai masa wabah corona ini tidak kena virus corona, tapi Anda punya istri simpanan, kan ngawur dong. Anda tetap buka situs porno, kan ngawur dong. Anda pembohong, Anda sombong. Ini penting sekali, jangan rendahkan nilai kematian Kristus. Sekedar untuk virus corona, untuk penyakit. Dia mati karena dosa. Apa itu dosa? Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jemaat, fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Iya, perintahnya bukan buahnya. Tolong jawab jemaat. Akhirnya mereka taat atau tidak? Tidak kan? Itu arti dosa. Kalau Anda kena kanker, sedih. Tapi nggak usah terlalu sedih. Kalau Anda masih suka bohong, sedihlah. Ini yang penting supaya kita memahami kematian dan kebangkitan Kristus itu benar. Berarti Yesus bangkit, katanya 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, ditelan oleh kemenangan Kristus. Yaitu apa? Ketidaktaatan ditelan Kristus. Maka orang yang percaya kepada Yesus akan kuasa kebangkitannya, hiduplah taat. Petrus dan kawan-kawan tidak taat. Aku pergi menjala ikan, puji Tuhan terjadi mujizat. Mereka latar belakang nelayan. Pakar dari nenek moyang mereka nelayan, tinggal di daerah Kapernaum, tinggal di dekat sekitar laut Galilea, Danau Galilea. Gak dapat, semalam-malaman gak dapat. Apa yang terjadi? Ayat 4. Ketika hari mulai siang, mungkin sekitar jam 8, jam 9 pagi. Mereka merapatkan perahunya ke pantai. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saya dramatisir sedikit. Karena saya yang khotbah, bukan Anda. Apa itu? Mereka suntuk karena mereka kurang tidur. Mereka suntuk karena nggak dapat apa-apa. Udah capek, kurang tidur, nggak dapat apa-apa. Itu kondisi fisik dan psikis mereka. Apa kemudian yang terjadi pada ayat 5. Mereka belum rapat, kalau kita konfirmasi dengan ayat berikutnya. Dalam ayat 8, 200 hasta jaraknya kira-kira dari pantai sekitar 100 meter. Yesus bilang apa kepada Petrus dan kawan-kawan? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Apa kata Tuhan Yesus? Hai anak-anak. Petrus dan kawan-kawan anak-anak enggak? Enggak, jenggotan semua mereka.
Bahkan secara lahiriah, Petrus duluan lahir daripada Yesus secara manusia. Alkitab mencatat Yesus menjangkau Petrus melalui apa? Matius 4. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Berarti Petrus sudah menikah atau belum? Sudah bukan? Mana ada orang belum menikah memperkenalkan diri seseorang. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta kenalkan ini mertua angkat saya. Mana ada mertua angkat? Berarti sepakat Petrus sudah menikah. Dia lebih tua secara daging, secara duluan lahir daripada Yesus. Dia sudah tua. Tapi Yesus bilang apa? Hai anak-anak. Menunjukkan apa? Teguran yang lembut tapi tajam. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, Petrus dan kawan-kawan, singkat. Kesan ketus. Jengkel lihat nih orang yang menyebut mereka anak-anak. Lihat apa kata mereka pada ayat 5 terakhir. Gak ada, singkat aja. Gak ada. Mungkin mereka di perahu bisik-bisik. Siapa tuh orang? Manggil kita anak-anak. Mungkin mereka tersinggung. Tapi apa kata Tuhan Yesus berikutnya dalam wibawa rohani Yesus? Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka mendebarkannya. Kenapa mereka mendebarkannya? Karena Yesus ngomong wibawa yang gak bisa mereka bantahkan. Kalau Yesus ngomong seperti saya ngomong, gak ada wibawa seperti Yesus. Saya yakin Petrus dan kawan-kawan ngejar saya pakai dayung dan gebukin saya. Kenapa? Mereka nelayan, saudara. Saat itu posisi sudah di pinggir pantai. Nebarkan jala di pinggir pantai kan itu ngeledek. Menebarkan jala di laut yang ada danau yang gak dalam. Ilmu nelayan. Yang di pinggir pantai itu mah benur atau anak-anak ikan atau sejenisnya lah. Atau belajar ngejala. Berikutnya, terbakkan jalanmu di pantai. Apa kata Yesus saat itu? Saat itu jam 8, jam 9 pagi, mulai siang. Menebarkan jala itu malam. Makanya kita baca mereka pergi menangkap itu. Ikan di malam-malam itu mereka nggak dapat. Tetapi malam itu mereka malam menjala ikan. Bukan jam 8, jam 9. Tapi karena Yesus ngomong dengan wibawa. Mereka nggak sempat lagi mikir. Lalu mereka menabarkan jala itu di sebelah kanan perahu. Yesus sama muridnya kan lagi ngobrol. Kalau di sebelah kanan perahu berarti kanan mereka. Itu nebarkan jala dalam budaya Yahudi kurang cocok. Karena apa? Budaya timur aktif tangan kanan. Kalau menebarkan jala ke kanan itu bisa kusut. Nebar jala itu ke kiri supaya terbuka jalannya. Jadi 3 hal ini. Tempat pinggir pantai, waktu mulai siang, teknik ke kanan. Itu enggak sesuai dengan ilmu nelayan yang mereka hidupi seumur hidup mereka. Tapi karena Yesus ngomong wibawa, mereka mendabarkan dan mereka apa yang terjadi? Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya sedih. Fokus khotbah bukan banyaknya ikan. Sehingga banyak orang khotbah, puji Tuhan. Dalam Tuhan kita tetap dapat ikan. Itu gagal fokus. Fokus ini teguran. Sehingga ketika dapat, kaget Yohanes yang disebut pada ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kaget. Malu. Tertangkap basah. Saudara, kalau Anda masih kompromi dengan dosa, sakitmu disembuhkan, seharusnya nangislah. Itu malu kita, udah masih gak taat sama Tuhan, disembuhkan lagi penyakit kita. Itu teguranlah. Anda masih malas memberikan persembahan, memberikan perpuluhan aja sulit. Masih diberkati Tuhan kau dengan pekerjaan, nangislah. Itu teguran yang lembut tapi tajam. Orang gak terlatih peka. Seharusnya kita nangis. Aku gak layak Tuhan. Masih kurang taat aku kepada Engkau. Kau sembuhkan penyakitku. Ampuni. Seharusnya itu. Ini yang terjadi pada murid-muridnya. Maka ya, ketika Yohanes berkata itu Tuhan. Petrus mendengar. Dia malu.
Langsung dia mengenakan pakaian dan terjun ke laut, ke air. Langsung terjun ke dalam danau. Malu, rasanya mati-mati laku. Karena di antara murid-murid yang dituakan itu Petrus. Sehingga di tahun gereja awal-awal Petrus dipanggil Bapak. Dia seharusnya yang jadi contoh. Tapi dia yang memulai. Aku menjala ikan. Aku pergi menjala ikan. Sehingga murid-murid lain yang terpengaruh. Dia provokatornya. Makanya dia malu sekali. Fokusnya bukan ikan yang ditangkap. Fokusnya ada teguran di balik itu. Kalau lu gak taat, kalau lu gak memaknai kuasa kebangkitan Kristus, bukan mujizat banyak ikan. Duniawi banget orang menggali firman Tuhan, fokusnya berkat. Ini sedih sekali orang Kristen. Fokusnya bukan berkat, fokusnya Yesus si pemberi berkat itu. Kita berkenan di mata Dia atau tidak. Maka berikutnya apa? Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta, 100 meter. Satu hasta lebih kurang 50 cm. Mereka mengalah jalan yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Itu teguran lagi. Artinya apa? Sebelum murid-muridnya sampai ke darat, Yesus sudah siapkan ikan dan roti. Murid-muridnya enggak dapat ikan, Yesus sudah siapkan ikan dan roti. Murid-muridnya dipercayakan dapat ikan, Yesus sudah siapkan ikan dan roti. Artinya apa? Jangan kau takut makan minummu asal kau sepanjang taat kepadaku. Itu maksud Tuhan. Kok yang terjadi kau enggak taat? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Anda dan saya tidak pernah mengerti kuasa kebangkitan Kristus kalau enggak taat. Suami, taatilah kasih istrimu bagaimanapun istrimu. Istri, tunduklah pada suami bagaimanapun suamimu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu bagaimanapun orang tuamu. Taat, capek enggak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Taatlah bangun pagi baca Alkitab Anda di rumah. Khotbah bagus bukan ukuran rohani. Banyak mujizat bukan ukuran rohani. Ketaatan itu ukuran rohani. Ini penting sekali. Makanya ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus bukan hanya Tuhan manusia, Tuhan semesta alam. Tuhan bisa berkata, ikan masukin jala, bisa. Fokusnya taat. Itu ketegur lagi. Ayat 10, teguran lebih tajam lagi. Sama-sama kita baca jemaat ayat 10. 1, 2, iya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Itu teguran tajam sekali. Kalau peka pasti si Petrus dan kawan-kawan tertunduk lihat ke arah tanah. Jangan gitu ngomong dong Yesus. Kau mukul aku itu namanya. Kenapa? Ini bukan kami tangkap. Kau yang suruh masuk penjara. Kami gak ada nangkap. Jangan kau bilang kami tangkap lah. Kau beri Tuhan. Itu teguran lagi. Lebih dalam lagi. Ayat 11. Simon dengan rasa malu naik ke perahu. Lalu menghela jala itu ke darat. Dan Alkitab mengatakan dia menghitung ikan itu. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Udah kuantitasnya besar. 153 ekor. Terus kualitasnya besar-besar. Jumlahnya banyak, besar-besar. Sampai Alkitab mencatat ini bukan kebetulan. Artinya apa? Sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Apa artinya? Yang wajarnya koyak. Kalau wajarnya enggak koyak, enggak perlu dicatat. Wajarnya koyak. Artinya apa? Kalau ikut Tuhan,
bukan berkat saja dipercayakan pada kita. Kita wadah berkat, tidak koyak. Bukankah banyak orang makin pengkhotbah terkenal, makin koyak rumah tangganya? Makin kaya, makin koyak rendah hatinya jadi sombong. Saudara, gagal fokus kita berdoa minta berkat. Berfokuslah, jadikan aku wadah berkat yang kuat. Sehingga ketika berkat apapun datang, aku enggak koyak. Wadahnya, yaitu diri kita ini, bukan materinya yang utama. Sehingga kita diberkati apapun tetap rendah hati. Tetap suka berkorban. Tetap memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Semuanya karena anugerah Tuhan. Enggak ada kemampuan kita sehingga kita tetap taat. Ketika Petrus menghitung 153 ekor, itu kan perlu proses waktu. Kalau saya dramatisir sedikit, saya sutradara membuat film ini, pemeran Petrus ketika ngitung ke 27 ekor, nangis dia. Dia hitung ke 61 ekor, makin nangis rasa malunya begitu dalam. Dia hitung 120 ekor. Bukankah dia sesungguhkan? Malu sekali dia. Tuhan mampu memelihara kita. Fokus kita bukan berkat, fokus kita taat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu fokus. Semuanya ditambahkan, itu bukan fokus, itu akibat daripada fokus. Akibat. Sedihnya khotbah kebanyakan, khotbah semua ditambahkan, itu enggak usah dikhotbahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang harus dikhotbahkan dan diajarkan. Semua ditambahkan, akibat otomatis terjadi. Ini seringkali kita gagal fokus. Kenapa? Fokus kita egosentris, not teosentris. Kalau teosentris, fokus kita perintah Tuhan. Kalau fokus kita janji Tuhan, itu egosentris. Orang beriman bukan pada janji Tuhan. Orang beriman kepada perintah Tuhan. Taat. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan biang iman itu siapa? Abraham. Bapak orang beriman. Apa arti bapak? Biangnya. Apa arti biangnya? Contoh aslinya. Di mana? Bukan di janji Tuhan. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Bukan di situ Abraham bapak beriman. Tapi di perintah Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Taat gak Abraham? Di situ disebut bapak beriman. Saya sedih kalau gereja-gereja mengajarkan berimanlah pada janji Tuhan. Halo, itu kan ngawur jadinya. Jawab jemaat, Tuhan pernah ingkar janji gak? Enggak bukan. Tuhan pernah lupa janjinya gak? Enggak kan. Kalau kita lupa janjinya gak ada masalah karena dia gak pernah lupa janjinya. Makanya saya beberapa kali negur pengarang lagu. Kalau boleh kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Banyakkan lagu-lagu tentang ketaatan. Karena itu perjuangan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Itu yang penting. Sakit sembuh gak penting. Kena virus corona gak penting. Taat sampai mati penting. Jangan gagal fokus. Makanya Yesus kasih contoh ketaatan. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ketaatan yang jauh lebih tinggi daripada Abraham. Yang paling sulit bagi manusia yang pernah berdosa tentang ketaatan Abraham. Tapi Yesus sebagai manusia, dia kasih contoh ketaatan yang lebih mengerikan. Ketaatan yang membuat putus hubungan dengan Allah. Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia taat. Walaupun rasanya sebagai manusia, dia meninggalkan ketuhanannya, kenosis. Dia rindu. Janganlah terjadi. Apa itu? Doa Getsemane, kalau boleh cawan ini lalulah. Karena dia takut sekali putus hubungan dengan Bapa di surga yang tidak pernah terjadi. Tapi jadi terjadi. Maka dia bilang apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ketaatan. Makanya ketika Tuhan Yesus
berkata-kata dialog kepada muridnya dalam konteks yang kita baca ini, itu teguran tajam. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Seolah-olah apa? Kau Tuhanku, aku babumu, aku siapkan makanan kau. Itu kan teguran. Makanya apa yang terjadi? Murid-murid itu peka, punya malu. Apa yang terjadi? Ayat 12b. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Artinya apa? Mereka nanya gak berani, bergerak pun gak berani. Tuhan bilang marilah sarapanlah. Gak berani mereka karena mereka malu sekali. Lain mungkin kalau kita gak usah disuruh langsung bergerak, kita ambil sarapan. Mungkin sambil nyolot lagi. Tuhan sambal colo-colonya belum kau buat. Kan kita kadang-kadang kurang ajar. Jangan pura-pura gak ngerti lah. Murid-muridnya gak bergerak. Karena fokusnya bukan berkat. Teguran. Ayat 13. Karena gak bergerak. Apa ayat 13? Yesus maju ke depan. Mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus melayani mereka. Seharusnya kita melayani dia. Karena segala-galanya sudah diperbuat di kayu salib. Kita yang melayani dia, bukan dia yang melayani kita. Ini yang membuat muridnya semuanya nangis, nangis dan nangis. Kalau saya dramatisir sedikit, Yesus pertama kali memberikan kepada Petrus. Ketika Petrus menerimanya, pasti dia gak mampu makan. Dia sesungguhkan, ampuni aku Tuhan, lebih baik jangan kau kasih ikan, tamparlah mukaku. Aku salah Tuhan, janganlah kau kasih ikan. Bisa begitu. Makanya Tuhan Yesus dengan sabar. Mereka nangis semua di pantai. Tuhan Yesus tunggu. Akhirnya mereka mulai makan pelan-pelan. Di tengah mereka makan masih mungkin ada nongol sesungguhkan mereka. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus bertanya dengan kasih. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya murid-murid termasuk saudaramu, teman-temanmu. Petrus masih dikuasai emosi, dia spontan menjawab tanpa mikir lagi. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan dalam hati senyum. Makanya Tuhan ulangi yang kedua kali. Bukan Yesus enggak dengar Yesus. Masalahnya Petrusnya enggak menyimak kalimat yang ditanyakan Yesus. Maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terjadi apa? Lu gak menggembalakan domba-dombaku. Lu pimpin ke menjala ikan, bukan ke tempat yang kukendaki. Kau gak menggembalakan. Maka Yesus bertanya berikut. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi kalau saya buat film. Mulai dia mikir dan mulai lambat dia menjawab. Benar Tuhan, tapi ada unsur keraguan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus dengan penuh kasih berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Lu kan gak menggembalakan. Maka Yesus bertanya ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Baru Petrus sadar. Kalimat berkata apa? Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Maka dengan jujur Petrus berkata, apakah engkau mengasihiku? Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Sebenarnya aku belum mengasihi engkau dalam agape. Tapi aku mengasihi engkau dalam konteks pilio. Storge. Mengasihi secara saudara bukan sebagai Tuhan, bukan kasih tanpa syarat. Makanya Tuhan berkata, gembalakan artinya berubahlah kau. Artinya kalau mengasihi Tuhan, menggembalakan domba-domba, artinya apa? Yuk jemaat ini kasih bagian-bagian terakhir kita buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Saya harap jemaat di rumah membuka Alkitab supaya kita sama-sama baca. Apa arti mengasihi Tuhan? Di sini terkandung menggembalakan jemaat.
Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang terjadi, Petrus tidak menuruti perintah Tuhan, enggak taat. Kamu menuruti, yang terjadi enggak taat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintahnya, kita punya keteladanan hidup. Contoh yang kita berikan kepada jemaat kita, menggembalakan jemaat bukan sekedar namanya gembala sidang, gembala jemaat, tapi ada keteladanan dalam kesabaran, keteladanan dalam kemurahan hati, keteladanan dalam kerendahan hati, keteladanan dalam kekudusan, keteladanan dalam buah roh. Yaitu melakukan perintah Tuhan. Makanya akhirnya Petrus melakukannya. Itu ayat 18 sampai 19. Dia taat sampai mati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau Petrus dan juga murid-murid yang lain, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Karena selalu keinginan kita yang kita jadi penentu. Tetapi kalau kita dewasa rohani, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Sangkal diri dan pikul salib, itu kekayaan yang mutlak dalam ketaatan. Maka penutup ayat 19. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana pada akhirnya Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus meresponi makna kuasa kebangkitan Kristus. Taat sampai mati. Menurut sejarah gereja, dia mati terbalik, disalibkan terbalik. Karena rasanya dia gak layak disalibkan seperti Yesus Tuhan. Dia lebih terbalik. Berdasarkan sejarah, dia mati disalibkan terbalik. Itulah yang kata Tuhan Yesus. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah Yesus memperingati, Yesus menampakkan diri, mari ikut Yesus, taati Yesus. Itulah orang memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Taat, dia Tuhan, dia Raja. Pengenalan kita akan Yesus bukan sekedar penyembuh, itu dangkal. Karena sembuh itu tidak kekal. Tapi sebagai Tuhan, taat, sebagai Raja, penguasa hidup kita. Bukan kita lagi Raja bagi diri kita. Jangan kehendak kita yang jadi. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita enggak kehendak kita yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Dia Tuhan, dia Raja. Maka tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan Raja selain ketaatan. Mujizat di atas segala mujizat, ketaatan. Penutup. Sehingga Tuhan berkata, orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh, bukan jadi hamba Tuhan terkenal, bukan banyak materi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam serta melakukannya, ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan saya berdoa buat saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman hari ini menunjukkan Kau sangat mengistimewakan kami. Sehingga Kau singkapkan isi hatimu yang murni. Supaya kami punya sikap yang benar di hadapan Engkau. Dalam memperingati kematian kebangkitan-Mu, penampakan dirimu dan kenaikanmu kelak. Sehingga kami menghidupkan kehidupan Kristus yang taat. Taat sampai garis akhir. Oleh karena itu dalam nama Yesus, lawatilah jemaatmu dimanapun mereka berada. Supaya mengimplementasikan makna kuasa kebangkitan Kristus dengan taat harga mati. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam sudut pandang Tuhan selain ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kami yakin
ketika engkau datang kedua kali, engkau menyambut pertama fokusnya kepada orang yang setia. Sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Tuhan maksud. Jamah kami Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada perintah-perintah Tuhan kami ketahui, tapi kami tidak mau mentaati, ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam situasi wabah virus corona, mereka mau mengaplikasikan kebenaran firman ini, menerapkan, mengimplementasikan, dimulai di rumah. Karena ketaatan pada firman Tuhan, pelaku firman Tuhan dimulai di rumah. Maka inilah momentum yang sangat berharga bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami, berkati semua yang ambil bagian pelayanan, termasuk hamba-hambamu, worship leaders, singers, pemain musik, semua mereka. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya dimanapun Anda berada, bersama-sama saya katakan amin. Tuhan berkati. Salam. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom good people, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Ridwan Huta Barat. Dengan tema teguran yang lembut tapi tajam. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama satu dalam doa. Dan untuk kita juga menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga lewat pujian penyembahan. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mujizat terjadi saat ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah, apapun masalah pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Tuhan Yesus sudah berikan kami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Ridwan Huta Barat, berkati gereja kami, berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini, berkati bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Kami sudah ada di minggu terakhir di bulan April. Dan kami akan masuk pada bulan 5, bulan Mei. Kami percaya bulan keberkatan, bulan kemenangan, bulan mujizat untuk hidup kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Sehingga kami tetap berhasil. Apapun yang kami lakukan tetap diberkati Tuhan. Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Dan kami saat ini juga siap untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Dan katakan amin ketika saudara mendengar hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu,
diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang saudara kerjakan di rumah, Tuhan akan membuatnya berhasil. Saudara tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kaki saudara melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang saudara minta kepada Bapa di surga, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world
is you.